Jamu. Halo teman-teman, saat ini aku sedang mengungkap bisnis kontainer cafe. Nah lihat deh, desainnya keren-keren ya. Yang belum subscribe, like, ditunggu ya komennya juga. Hai teman-teman, ini adalah perjalananku menuju Cilincing, Jakarta Utara. Nah, di Cilincing ini banyak banget perusahaan pengusaha kontainer nih teman-teman. Nyampe juga deh aku di salah satu pengusaha kontainer, yaitu aku pilih K Alor. Nah tuh kebetulan ada bosnya. Yuk kita kipoin yuk. Gimana boleh ini juga nanti pakai panel. Siang pakai. Hai, siang Ibu. Apa kabar? Baik. Ya. Oh, ini lagi sibuk nih Pak ya? Ya, biasa sambil anak-anak yuk kerja. Wah, ini sepertinya lagi bikin apa nih Pak? Kafe atau apa Ini ini? kita lagi bikin kafe. Oh, Kita kafe. bikin kafe. Ini tahu nggak? Ini yang order itu orang London, Bu. Oh. Orangnya ada di London. Orang London. Orang London, dia pasti bikin kafe ini rencana untuk di rest area sepanjang tol yang ke arah Jawa Tengah. Oh. Ada beberapa titik rencananya. Ini buat sampel sih. Oh, sampel dulu ya Pak ya. Nah, rencana ada 12 titik. 12 titik ya Pak Iya. ya. Nah, Oke, untuk interiornya bagaimana Pak? Bisa dijelaskan sedikit mungkin? Oke, ini karena konsepnya kafe yang permanen, kafe yang akan stay di tempat. Oh. Jadi kalau di tempat umum kan di rest area, Oke. kita sesuaikan. Rest area kan tempatnya biasanya terbuka, jadi orang bisa akses dari semua sisi untuk order, untuk pemesanan pesan makanan. Jadi ini nanti ada pintu, ada jendela yang terbuka ke sana, ada juga jendela sini aksesnya. Ini lantainya nanti kita menggunakan keramik putih. Keramik itu biar perawatannya lebih Mudah ya? lebih mudah. Jadi di awet lebih kuat. Dindingnya dan interior dalam ini nanti kita cat warna kuning sesuai tren-tren sekarang itu, warna yang terang-terang seperti baju saya ini jadi tren sekarang Bu. Jadi tren, Gitu, jadi tren sekarang. Iya. Ini ini konsep bukaan, kiri kanan nanti pakai hidrolik untuk memudahkan angkat pada saat buka. Tutup ya. Nah, untuk buka tutupnya pada saat pakai hidrolik lebih gampang. Nanti di sebelah dalam ini ada meja, namanya meja layanan. Meja layanan. Namanya meja layanan. Di sebelah luar ada meja, namanya meja takeaway. Itu ada di sebelah luar. Meja layanan di takeaway. Nanti dilengkapi setelah di lokasi, biasanya dilengkapi dengan ada wash basin untuk tempat cuci piring. Nanti ada tambahan instalasi listrik, ada lampu-lampu yang buat mempercantik kafe. Ada nanti mungkin disesuaikan kayak elektrikalnya itu disesuaikan di mana ada kulkas, ada freezer. Kafe di zaman sekarang itu menggunakan kontainer adalah pilihan yang paling tepat sih. Pertama, biayanya lebih murah 3 kali lipat dibanding kalau bangun sipil. Oh, oke. Pertama, biaya yang harus kita cut dia adalah nggak menggunakan IMB. Kita nggak harus menggunakan izin. Oh. Karena ada tempat-tempat tertentu yang memang nggak boleh orang bangun pakai sipil sembarangan di lokasi itu. Sehingga pilihan mereka adalah pilihan yang tepat untuk itu. Dan kedua, pada saat kita menyesuaikan lokasi di sekolahan, mungkin di titik yang pada saat kita bangun itu, di situ titik itu nggak memungkinkan, kan mungkin sepi atau apa, bisa kita pindah atau geser tanpa merusak apapun yang ada di bangunan ini. Tinggal angkat geser, seperti itu sih. Jadi lebih efektif ya Pak ya? Lebih efektif kalau pakai pengganang. Kalau saya lihat tadi di sana-sana tadi ada banyak kontainer yang sedang dikerjakan ya Pak ya? Ya, betul. Oke, itu saya lihat bentuknya bukan kafe ya Pak ya? Tidak. Itu semacam kantor ya? Ya, itu memang sama itu untuk ruang kantor. Oh. Ruang kantor ini pun untuk kantor-kantor yang biasanya juga digunakan di proyek-proyek. Nah, di proyek-proyek itu menggunakan kantor sementara karena kita nggak boleh pakai bangunan permanennya. Jadi bisa dibawa lagi Bisa setelah dibawa lagi ke titik proyek yang mana-mana. berikutnya. Iya Pak, lebih efektif banget ini ya.
Sudah berapa banyak nih Pak yang dibangun selama ini, yang dibikin? Kita rata-rata satu bulan itu kurang lebih sekitar 50 unit 50 ordernya, unit, ya. 50 unit pesanan. Alhamdulillah dengan saat ini pembangunan di Indonesia lagi lumayan bagus, bisa kita atur dan bisa kita ukur dengan kebutuhan kontainer saja sudah bisa kita takar, proyek lagi banyak di Indonesia. Oke. Berarti kalau ekonomi sedang terpuruk menurut Pak Kiai ini bagaimana? Ekonomi terpuruk untuk saat ini kebetulan kalau kita pelajari ekonomi terpuruk mungkin di bidang lain, tapi di pembangunan saat ini sih masih stabil sih. Masih stabil. Hanya tempat terganggu di awal-awal pandemi di tahun 2020 ya, bulan Maret sampai bulan April, Mei, Juni. Itu memang agak down, agak berasa, mungkin kaget. Tapi setelah itu sudah mulai pelan-pelan. Mulai pelan-pelan berjalan. Sudah pelan-pelan berjalan terus. Order kayak kita juga lumayan. Dan sekarang untuk kafe juga. Kalau yang sebelum itu adalah kafe untuk outdoor, kafe untuk take away. Kalau ini kafe untuk stay, jadi di dalamnya justru dalam ruangannya justru dipakai untuk open table. Dan ini biasanya untuk room atau area tanpa asap rokok. Jadi tertutup semua. Nanti yang bagian yang sana adalah full kaca. Ini pun nanti ini sengaja dibuka dan ini ada kaca. Ada akses masuknya melalui sini menggunakan kaca. Dan kenapa pintunya nggak dicopot? Biar supaya tetap terlihat kontainernya. Tetap terlihat. Jadi look-nya adalah ini kontainer. Ini dalamnya kalau kantor itu membedakan untuk konsep kafe dengan kantor. Ya kantor itu dilengkapi dengan partisi atau dinding seperti ini. Jadi ya kantor. Kalau kita dari luar kelihatannya itu box kontainer, tapi setelah masuk ke dalam nggak kelihatan bahwa ini kontainer. Ini adalah satu ruang kerja yang bisa kita atur ruang-ruangnya seperti apa. Contoh seperti ini sengaja disekat. Misalkan ini untuk ruang resepsionis atau ruang tunggu ya. Ruang tunggu di sini. Ini mungkin ruang staf kerja. Di balik sana itu ada keperluan ruang lain, ruang manajer. Iya. Yang ada di sana. Ini ruang staff. Ini ruang tunggu. Ini luasnya berapa feet ini Pak? Ini ukuran 20 feet. 20 feet. Nah, ukuran 20 feet. Dan ini kayaknya untuk kantor-kantor kayak di pinggir-pinggir tol gitu. Iya. Pernah saya lihat Iya. ya? Seperti itu. Ini memang digunakan untuk proyek-proyek pembangunan jalan tol. Saat ini lagi ramai proyek pembangunan jalan tol, proyek kereta cepat, dan semuanya menggunakan office sementara atau portakamnya itu menggunakan kontainer. Baik. Oke, Pak Kiai, tadi saya sudah melihat nih dari kontainer kafe maupun kantor ya, kemudian kafe yang untuk indoor. Nah ini saya lihat juga bangunan ini juga dari kantor ini juga dari kontainer juga nih Pak ya. Iya. Nah untuk efisien, tentunya lebih efisien, waktu juga, kemudian biaya, betul nggak? Dan bisa dipindahkan, bahkan nanti kalau seandainya tidak terpakai bisa dibeli lagi Pak ya, saya dengar begitu ya? Betul. Itu salah satu keuntungannya menggunakan kontainer. Itu baik. Nah ini juga saya karena pengalaman yang baru nih Pak, saya juga baru dengar ini ya kan. Betul. Kemudian untuk mengenai harga Pak, kalau boleh jadi bocoran nih buat teman-teman nih ya kan, siapa tahu teman-teman di sana ada yang mau usaha kontainer, kafe atau kantor, gimana nih Pak? Baik. Umumnya sih kalau bangunan menggunakan kontainer itu biasanya harganya tergantung modelnya. Tergantung modelnya diminta. Dari yang termurah berapa itu? Dari termurah itu punya ibu termasuk yang di bawah itu ada yang termasuk paling murah di bawah. Paling murah itu 40 sampai 45 juta. Sampai tertinggi 150 juta ada. Kalau yang sekitar 40-an itu berapa feet? 40-an itu 20 feet. Oh 20 feet ya. Kalau yang 100 juta lebih kira-kira 100 juta itu 40 feet. 40 feet ya. 40 feet. Biasanya untuk apa itu Pak? Itu untuk kafe juga. Oh. Untuk kafe atau untuk modifikasi untuk kebutuhan kantor juga. Oh gitu. Bisa pakai kontainer seperti ini. Ini kurang lebih nilainya sekitar, ini kan ada 40 feet yang saya bagi 3 ruangan. Ada ruangan untuk saya, ada ruangan staff, ada ruangan marketing, dan ada musola. Kita bisa ini yang 40? Yes. Ini panjang ya? Panjang. Nanti, ini dibagi 3. Dibagi 3 sudah dapat ruangan segini. Nanti teman-teman kita acak-acak kantornya Pak Kiai. boleh. Ya kan, kita lihat nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau bangun office kantor sekarang nggak usah susah-susah tuh. Dari pilihannya dari 40 juta sampai dengan
105, Iya. 100 jutaan 100 ya, jutaan. sekitar 100 jutaan. Itu Jutaan. sudah sampai di tempat ya Pak? Sudah sampai di tempat. Sudah sampai di tempat. Sampai di Jadi tempat. dan tanpa harus memikirkan IMB, izin membangun. Betul. Ya. Dan keuntungan satu tadi Ya. bisa pada saat tidak digunakan lagi bisa kembali ke kita beli. Nah, Investasinya lebih hemat nah, lebih hemat. Kalau kita bangun secara permanen, Permanen. biasanya harus dihancurkan dan Dihancurkan. satu kita harus buang Biaya untuk- biaya tenaga betul. lagi dan nggak ada feedback baliknya Feedback lagi nggak ada. betul Gitu. ya. Bahkan kita harus bayar orang untuk hancurkan bangunan, bayar orang untuk buang limbahnya. Nah. Tapi kalau kontainer pada saat sudah tidak digunakan lagi, Ya, kami akan buyback dengan nilai 70%. 70%. Ya kan lumayan 70%. Kita masih dapat uang. Beli 100 juta, waktu awal beli 100 juta, ibu masih bisa dapat 70 juta. Tuh. Berapa tahun ibu pakai bangunan itu, cuman nyusut 30 juta. Tergantung kondisinya atau Tergantung kondisinya, tergantung kondisinya. Oke. Makasih Pak ya, Baik, sama-sama. waktunya. Ya. Nah ini teman-teman ukuran yang 40 feet, kebetulan contohnya dari kantornya Pak K sendiri. Yang di depan ini boleh luasnya berapa nih Pak K? 3 kali 2? Ini 3 kali 2,5. 3 kali 2,5. Ini ada ruang staff ya Pak K. Ya, betul itu ruang staff. Ini ruangannya 3 kali 3 kali 4 juga. 3 kali 4. Kemudian ada ruang apa lagi nih Pak K? Ada di belakang ada tambah satu ruangan lagi. Oh di sana masih ada satu. Mungkin bisa lewat situ. Oh. Kita bukanya ke dalam jelas. Halo. Ini yang 40 feet nih, teman-teman. Wow. Ini untuk dapur. Oh, wah, besar ya. Ini untuk dapur. Dapur ya. Pantry-nya ini. Pantry-nya betul. Oh, kalau ini udah beda lagi Pak ya? Ini beda lagi, ini 20 feet. Oh, ini 20 sama dengan di sana. Ini untuk mesh. Oh, mesh ya. Nah, kalau yang dilihat dari sini sih cukup panjang, 12 meter. 12 meter. 12 meter sengaja dibagi 3. Nah, teman-teman sudah puas belum penjelasan dari bos kontainer? Mau bikin kafe, kantor, ataupun mau bikin kos-kosan bisa juga loh. Nah, sekarang ikutin yuk proses bagaimana kontainer itu ditempatkan di salah satu rest area. Nah, ini adalah wujud yang tadi kita lihat teman-teman. Ini yang sudah jadi ya. Ayo kita ikutin yuk bagaimana proses penempatan kontainer ini di salah satu rest area. Nah, buat teman-teman yang pengen usaha kafe kontainer, kos-kosan maupun office, budget sudah jelas ya teman-teman. Tinggal tunggu nyampe di tempat nih. Tara, bim salabim. Nah, ini adalah penampilan kafe kontainer yang kemarin masih dicat, masih berantakan. Sekarang sudah begini nih penampakannya. Keren ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen bikin kafe kontainer, kos-kosan, office dan lain-lainnya, silahkan di order ya di K Alor Kontainer. Makasih teman-teman sudah nonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Beraktivitas dan sukses selalu.